Selamat pagi, Amang dan Inang sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu, sertailah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang sekalian, hari ini kita mendapat satu kabar baik, yaitu satu tindakan yang telah dilakukan Allah, telah dilakukan hanya sekali di dunia ini, dan itu berdampak sepanjang masa, selama-lamanya. Dampaknya sangat kekal, dan itu juga memperbaharui, memberikan sukacita, pengharapan, dan juga memberikan damai bagi setiap orang yang menerimanya. Tindakan yang sekali ini itu dalam nats kita tadi diartikan nyata, dan dalam terjemahan lain itu diartikan telah bersinar. Artinya tindakan yang sempurna dilakukan hanya satu kali dan telah selesai. Apakah itu? Yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Sebagaimana yang telah kita dengar dalam firman yang senantiasa beberapa hari yang lalu telah kita dengar dalam ibadah Natal, bahwa Yesus telah lahir untuk menebus dosa manusia. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Allah, dia tidak lagi menjadi budak dosa. Dia tidak lagi masuk ke neraka. Dia tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan. Artinya, dia telah mengerti bahwa segala kesulitan di dunia ini, tantangan pergumulan di dunia ini adalah satu keadaan yang pasti, tapi dia tidak mau tertekan oleh penderitaan itu. Itu Bapak Ibu. Maka orang-orang yang telah menerima kelahiran Yesus dalam dirinya, dia akan mengerti bahwa betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia telah diselamatkan. Karena orang yang menderita itu adalah orang-orang yang sadar dia punya kelemahan luar biasa. Dia tidak mampu bangkit keluar dari penderitaan itu kalau hanya mengandalkan dirinya. Dia tahu bahwa ada di luar dirinya, kuasa di luar dirinya yang lebih besar yang menyelamatkan dia. Itulah orang-orang yang menyadari tentang kemurahan Allah, besarnya kasih Allah. Firman ini juga menegaskan kepada kita, Amang dan Inang, bahwa keselamatan yang diberikan Allah itu bukan karena perbuatan kita sendiri, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, namun pada mulanya keselamatan itu datang dari inisiatif Allah sendiri. Dia yang memberikan kasih-Nya. Dia sangat bermurah hati. Allah sangat peduli pada kita manusia. Itu kenapa Dia datang dalam rupa manusia. Amang dan Inang, untuk boleh mengalami kuasa ilahi itu yang telah diberikan Allah melalui kelahiran Yesus, kita harus melakukan bagian kita. Disinilah dikatakan permandian kelahiran kembali. Artinya, kita menyesali dosa-dosa kita. Kita menunjukkan satu sikap kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan.
Kita tahu bahwa hidup dalam dosa itu tidak baik, tidak disenangi oleh Allah. Dan bukan hanya itu, ternyata Tuhan juga memberikan roh penghibur bagi kita, yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Dia yang akan memperbaharui pemahaman kita tentang dunia ini, tentang penderitaan yang saya katakan tadi, bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak mengalami lagi penderitaan, dalam pengertian dia melihat bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah satu cara untuk bangkit, satu cara untuk melihat Tuhan hadir di sampingnya. Beda dengan dunia ini mengatakan penderitaan itu menyakitkan. Penderitaan itu menandakan bahwa kamu berdosa, kamu telah melakukan ini, di masa lalu kamu telah berbuat jahat. Itu dunia. Tapi di dalam iman, penderitaan itu adalah satu cara untuk menyaksikan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Maka biarkanlah Allah mengintervensi hidup kita, Amang dan Inang. Karena inisiatif Allah itu diterjemahkan sebagai intervensi ilahi Allah dalam hidup kita. Kita akan menyambut tahun yang baru. Biarlah Allah yang mengintervensi, mengoreksi, membimbing, mengarahkan kita untuk sampai pada satu titik di mana di situ kita melihat besar sekali kasih Allah dalam hidup kita. Amang dan Inang serta saudara-saudara yang terkasih, hidup kita sampai selama kita ada di dunia ini tidak akan terlepas dari kesedihan, penderitaan, ancaman, luka-luka batin, tangisan. Itu mengiringi langkah-langkah kita. Tapi hari ini kita diingatkan, itu tidak akan pernah menjauhkan kita dari kasih kemurahan Allah. Melainkan semua hal itu memberikan kita pemahaman betapa saya bersyukur saya dikasihi Allah. Allah telah menyelamatkan saya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mengetahui bahwa intervensi ilahi yang daripada Allah itu menyertai, membimbing, dan mengarahkan kami. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan, terkhusus dalam menyambut tahun yang baru ini. Kami percaya hati kami Engkau persiapkan, Engkau pembaharui, sehingga di tahun yang baru nanti 2026 kami mengalami yang namanya sukacita dan kebangkitan yang memajukan hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.